Makanya kalau Anda lihat ada orang gak bisa duduk lama dan dia harus bersender, itu orang yang limpahnya lemah. Rasa pahit itu memang dia bagus buat jantung. Kenapa? Asam itu nanti perginya ke liver. Manis perginya kemana? Manis itu perginya ke limpa. Pedas perginya kemana? Pedas perginya ke paru. Jadi rasa-rasa itu semua pedas, asin, manis, pahit, kecut, segala macam gitu ya, itu semua berefek ke organ. Karena secara rasa dalam ilmu pengobatan natural lah gitu yang saya tahu, itu tuh rasa pahit itu memang dia bagus buat jantung. Kenapa? Kalau tadi pagi Anda mendengar kalimat saya, kenapa saya suka dengan kopi yang pahit? Karena pahit itu dia bagus buat jantung. Itu rahasianya. Allah menciptakan rasa. Kalau rasa yang, berarti kalau asam gimana? Asam itu nanti perginya ke liver. Manis perginya kemana? Manis itu perginya ke limpa sama ke lambung. Makanya kalau Anda lihat ada orang gak bisa duduk lama dan dia harus bersender, itu orang yang limpahnya lemah. Ada ceritanya semua itu. Pedas perginya kemana? Pedas perginya ke paru. Jadi rasa-rasa itu semua pedas, asin, manis, pahit, kecut, segala macam gitu ya, itu semua berefek ke organ. Ya makanya salah satu ya tadi eating right yang saya bilang, makan yang benar tadi itu apa? Anda carilah makanan yang memiliki rasa yang asli, bukan dari flavor. Jadi kalau mau dapat asin, makan apa? Garam. Sudah sering saya bilang, jangan tinggalkan garam. Ya, terutama garam yang tidak direfinasi, jangan cari garam yang putih. Ya, garam-garam prosok, garam-garam non refinasi, macam-macam lah, banyak sekarang. Kalau mau dapat pedas, makanlah yang pedas. Bukan beli snack-snack yang pedas, yang pedasnya pun itu palsu. Itu. Makanya, nah sekarang uji, kuis. Kalau misalkan nih di depan saya kan mau menularkan pemikiran, kan? Di depan saya ini ada anggur, misalnya. Anggur warnanya apa? Ungu. Dia sangat tinggi antioksidannya. Di depan saya ini ada anggur, dan di depan saya ini ada manggis. Kira-kira Zainul Akbar akan makan yang mana? Robot tahu kenapa? Kenapa saya makan manggis? Jawaban udah benar. Karena lagi murah-murahnya, Dok. Apa jawabannya? Kira-kira kalau saya ngelihat buah kayak begitu, isi pikiran saya mikirnya apa kira-kira? Bukan gizi dulu. Ini yang mana kira-kira bebas pestisida? Manggis kan? Yang tumbuhnya organik? Manggis. Karena anggur nggak mungkin. Ya, apalagi sudah industrialisasi, mustahil. Pasti ada semprot. Apalagi sampai seandainya saya dikasih anggur yang seedless, makin gak mau makan saya. Yang gak pakai biji. Apa ceritanya gak pakai biji? Sedangkan biji itu adalah inti selnya. Bagian paling banyak inti sel dari mangga itu letaknya ada pada, kata siapa? Kata guru saya. Gitu. Ya, gitu ya caranya. Jadi kalau misalkan Anda dapat di depan Anda nih ada pisang yang glowing, kinclong, halus banget, gak ada cacat-cacatnya. Sama ada pisang kepok yang ada hitamnya, ada uletnya. Kira-kira pilih yang mana? Udah pintar. Itu caranya. Ya, satu tahapan sudah lulus lah. Meskipun berikutnya saya nggak tahu kan, ini pisang Anda mau apain? Mau Anda kukus kek, mau Anda rebus kek, atau mau Anda goreng kek, itu urusan Anda lah.
Tapi paling tidak satu tahap sudah benar. Kan ngajarinnya pelan-pelan gitu kan. Karena ngikutin saya sejadi-jadinya nggak bisa. Pusing sendiri Anda. Meskipun sebenarnya gaya hidup kayak begini justru malah irit banget. Beneran. Irit banget. Ya. Sebabnya kalau pagi pas lagi kemarin kan ke daerah mana Sentul itu saya senang banget tuh ngeliatin toko-toko pisang. Yang pisangnya itu ada hitam-hitamnya. Oh, itu senang banget. Karena emang harusnya begitu. Kenapa pisang jadi kinclong banget gitu loh? Bahkan manennya pun harus pakai masker. Panen pisang pakai masker gitu kan. Saking industrialisasi gitu loh maksudnya. Bukan nggak boleh, ini bukan bicara babnya haram halal, bukan ya. Bicaranya tuh semakin organik, semakin dekat. Jadi bahasa organik itu gak usah dihororin juga. Jadi misalkan ada ketemu, misalkan di sini ada pohon rambutan. Pohon rambutan tuh kira-kira di itu enggak? Di apa namanya, di otak-atik enggak? Enggak kan? Maka kalau lagi musim rambutan tiba, biasanya saya akan habiskan banyak waktu untuk makan rambutan karena ini buah organik sebenarnya. Tumbuh sendiri, nggak disemprot. Tumbuhnya pun ada waktunya. Lagi nggak bisa makan rambutan, nggak usah makan rambutan. Jangan maksa makan rambutan. Lagi nggak musim durian gimana? Jangan makan durian. Berarti lagi musim durian, bagus nggak makan durian? Bagus, tapi carilah durian yang benar. Karena durian itu makanan atau buah yang sangat bagus dalam memberikan kebahagiaan. Kenapa bahagia? Gula. Kan gula kan? Tinggi banget durian itu gulanya. Saking tinggi gulanya, kalau kebanyakan bisa mabuk. Gitu. Maka nanti muncul rumus berikutnya fermentasi gitu loh. Ya, gula ketemu air fermentasi deh. Gitu. Jadi eating right ya, jadi makan yang benar. Selanjutnya gimana? Tadi kan sudah tuh 3 poin kan? Balik lagi ke awal. Ya mudah-mudahan sudah mulai nangkep ya. Kira-kira kalau Dr. Zul Akbar diajakin makan cilok, makan nggak? Hah? Cilok tuh aslinya kayaknya oke lah. Karena aci kan. Bukan terigu kan. Cuman bumbu dia itu jadi masalah. Jadi kalau ada yang mau belum ada yang bawa jual cilok syar'i. Cilok syar'i. Enggak ada syar'i. Cilok JSR gitu kan. Bumbunya bebas dari micin. Gitu. Makanya sering saya bilang kan, jadi karena saya juga manusia, kadang-kadang pengen juga makan gituan tuh. Cuman karena saya lebih senang menahan itu untuk tidak makan daripada saya berantakan. Soalnya pernah suatu hari saya makan itu diajakin sama teman. Wow, Akbar. Gara-gara cilok itu akhirnya 3 tiket pesawat kita hangus. Ceritanya begitu. Jadi saya diajakin makan sama teman saya, dia bilang, "Dok, ini cilok keajaiban dunia," dia bilang. Setelah Bromo dan Borobudur, endorse-nya dia begitu lah gitu kan, ya. Pas lagi lapar-laparnya, berhentilah kita satu tempat yang namanya saya rahasiakan. Nanti ada pergi pula situ. Cilok yang pernah dimakan dulu apa? Berhentilah itu kan, dia makan bakso gitu kan. Akhirnya saya makan bakso oke lah. Satu masa, ya jarang ya. Saya makan bakso gitu jarang. Tapi kalau pas lagi pengen makan ya secukupnya. Ya. Terus akhirnya dia mulai mengendorse ciloknya itu. Kan gerobak gitu ya. Saya gambarkan suasananya. Abang itu jual mas-mas itu bagi gerobak. Gerobak itu ada yang bagian kacanya itu tempat biasa kalau bakso itu kan. Nah, di situ suuzon saya sudah mulai bekerja. Buruk sangka saya. Numpulah di situ ciloknya. Banyak banget di tempat kaca itu. Langsung berpikir saya, ya Allah, ini kira-kira dia ngambilnya pakai tangan atau pakai sarung tangan ya. Suuzon saya terhilangkan. Ternyata dia ngambilnya lumayan lah pakai sarung tangan. Masukin cilok, gitu kan. Tek, kasih apa namanya, kuahnya. Jadi ciloknya ini cilok kuah. Kemudian makan, udah lo makan aja gitu kan, ya sudah saya makan lah, berapa potong. Selesai kita makan, bayarlah. Mereka tuh ada berapa orang tuh, ada 4-5 orang.
Ada satu yang makan 2 porsi, 3 porsi lah gitu. Terus pergi kita sholat ke masjid. Saya tanya sama si bapak yang traktir saya itu, teman sahabat saya itu, Pak tadi bayarnya berapa? Wih, Masya Allah murah banget dia bilang. Banyak-banyak itu makan itu kan cuma bayar 80.000. Mulai mikir lagi saya, jadi apa benda itu? Kok segitu banyak, hampir 8 porsi kita makan cuma 80.000. Belum lagi jeruknya, tehnya segala macam 80.000. Saya bilang, sudahlah saya bilang. mungkin saya pakai mungkin aja lah, daripada udah masuk benda tuh. Gimana ya? Pergilah kita ke masjid. Terus saya bilang sama dia, Pak, coba Bapak tanya lagi deh. Mungkin harganya nggak segitu, saya bilang. Masa semurah itu, saya bilang. Kalau satu porsinya 20.000 aja, itu kan hampir 8 porsi. Kurang lebih makan, kurang lebih. Sama es segala macam, es jeruk segala macam gitu kan. Itu belum, saya belum cerita itunya tuh, sausnya yang warnanya kayak lipstick. Subhanallah, saya bilang, beginilah kita. Ternyata, Masya Allah, akhirnya saya terselamatkan. Ternyata dia kurang bayar. Bukan 80.000, tenang saya. Alhamdulillah gitu kan. Entah makan apa tadi gitu kan. Pergilah kita dari waktu itu dari daerah Pandaan, Pasuruan. Jawa Timur itu ceritanya. Kita mau ke Malang. Sampailah di Malang, ketemu guru saya, sana ngobrol-ngobrol. Selesai dari beliau, tengah jalan sudah mulai bekerja ciloknya di saya. Pusing saya. Pusing, saya sudah tahu kalau saya sakit, saya tahu karakter. Saya ngerti banget badan saya kalau sudah mulai sakit, karakternya kayak apa saya paham sekali. Mulai keluar keringat dingin. Muntah ini benar. Saya bilang berhenti. Itulah posisi masih di Malang untuk ngejar pesawat hari itu jam 9 malam dari Surabaya, dan pesawatnya tiketnya udah check-in 3 tiket. Ceritanya begitu. Lalu akhirnya saya bilang mampir ke minimarket sebentar, saya mau beli sesuatu. Badannya sudah normal. Masuk saya beli apa lagi dulu Pak, beberapa gitu kan. Keluar, muntah lagi. Muntah, keluar keringat dingin, dan mereka baru pertama kali lihat saya sakit kayak begitu. Merasa berdosa dia mengajak makan cilok keajaiban dunia itu. Saya bilang sama beliau, Pak, kayaknya kita nggak bisa ke Surabaya, saya nggak kuat. Anda tahu konsekuensi kalimat itu apa? Hah? Kan udah check-in. Hanguslah 3 tiket saya. Jadi itu cilok termahal di dunia yang pernah saya makan. Ada mungkin 3 juta itu habis. Belum selesai pengorbanannya, belum. Gak apa-apa lah kalau mau jalan, kita jalan sebentar, tapi kita harus makan dulu. Saya bilang saya harus makan begini. Saya ngerti banget kalau sudah sebegitu badan saya itu kayak apa, makan saya apa, saya paham. Carilah sup-supan gitu kan. Makalah kita, jadi baru selesai makan-makan itu jam 8, pesawat jam 9-an. Yang mana keburu lah. Sampai Surabaya, apa ngemper kita di airport? Jelas tidak. Pasti check-in hotel lagi kan. Udah 3 tiket plus hotel. Gitu. Gara-gara ya, nggak apa-apa. Jadi saya ngomong gini tuh melarang, saya nggak pernah melarang, silakan aja. Tapi lagi-lagi kualitas selera kita itu akan sama dengan kita makan. Anda jauh lebih baik Anda makan pisang kukus dan pisang rebus, ya, daripada Anda makan sosis. Kalau saya lebih berkualitas Anda daripada makan makanan olahan kayak begitu. Makanya ibu-ibu yang lama-lama, ya, yang nggak pernah tahu begituan itu, coba aja anaknya bawain pizza ke rumahnya, mana pernah mau makan, boro-boro mau makan, muntah. Iya, ini makanan apa? Ini makanan, gitu kata mereka. Bukan begini makanan. Gitu. Jadi ya itu tadi. Ya karena banyak yang dimakan semuanya penuh dengan kepalsuan, hidupnya penuh dengan kepalsuan. Rasa palsu, apa palsu, air mata palsu, nangis palsu, sedih palsu, semuanya palsu. Gitu. Ya, laki-laki juga sama tadi. Rujula, Zukuro, segala macam.